Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo di pertemuan kedua pada mata praktikum matematika informatika kali ini. Kita akan mempelajari tentang relasi. Ini kan sebelumnya kita pernah mempelajari tentang himpunan nih. Nah, ini berkaitan erat nih dengan relasi. Jadi relasi itu hubungan antar dua himpunan atau lebih nih. Nah, hubungan antara relasi sama himpunan itu bersifatnya abstrak. Jadi nggak perlu memiliki arti baik secara konkret, jelas, ataupun sistematis. Nah, kemudian di dalam relasi itu ada domain, kodomain, sama range. Nah, domain itu merupakan daerah asal. Nah, dari relasi R adalah himpunan dari semua elemen-elemen pertama dalam pasangan-pasangan terurut di dalam R. Nah, kodomain itu daerah kawan dari si domain. Nah, kemudian ada jangkauan atau range. Jangkauan atau range ini ditulis dengan E dari relasi R terdiri atas semua elemen-elemen kedua yang muncul dalam pasangan-pasangan terurut dalam R. Nah, ini ada contohnya. Diketahui dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B beranggotakan A, B, C. Nah, kemudian dari kedua himpunan ini diperoleh nih, ada diketahui sebuah relasi 2 berelasi dengan A, 3 berelasi dengan C, 4 berelasi dengan A. Maka, nah, kita gambar dulu si relasinya ini. Kita gambar dengan diagram panah. Nah, kemudian kita tarik garis nih. 2 berelasi dengan A, kita tarik garis dari 2 ke A. 3 berelasi dengan C, kita tarik garis 3 dengan C. 4 berelasi dengan A, kita tarik garis 4 dengan A. Nah, kemudian perhatikan nih bahwa si R ini merupakan subset dari A kali B. Domain dari R sama dengan D sama dengan 2, 3, 4. Kenapa? Karena si R ini memiliki himpunan cuma 2, 3, dan 4. Satunya nggak termasuk. Satunya tidak berelasi dengan ABC. Gitu. Satu tidak berelasi dengan himpunan B. Maka satu ini bukan merupakan domain dari R. Kalau misalnya yang ditanya itu domain dari A dan B, maka satu ini termasuk. Cuman yang ditanya adalah domain dari R. Kemudian jangkauan dari R. Nah, itu dapat dilihat elemen kedua yang muncul dalam pasangan-pasangan terurut. Berarti elemen kedua yang muncul adalah A dan C doang. Maka kita menulisnya A, C. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Yang pertama tuh ada himpunan bagian, nih subset ya. Himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Jika setiap anggota A adalah anggota B, maka ditulis A bagian dari B. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki 3 himpunan A, B, dan C. Himpunan A memiliki anggota A, B, himpunan B memiliki anggota A, B, C, dan himpunan C memiliki anggota A, B, C, D, E. Maka A bagian dari B, A bagian dari C, dan B bagian dari C. Kenapa? Karena anggota dari A itu ada di B dan anggota dari A itu ada di C. Nah, jadi di himpunan bagian ini tuh ada rumus banyaknya himpunan bagian. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 2 pangkat N. N itu apa? N itu adalah jumlah elemen atau jumlah anggota dari himpunan tersebut. Misalkan A nih. A itu elemennya ada 2, anggotanya ada 2, A sama B doang. Berarti 2 pangkat 2. Di mana 2 pangkat 2 adalah nilainya 4. Berarti banyaknya himpunan bagian dari si A ini adalah A, B, terus AB sama BA. Nah, ini jumlahnya ada 4. Nah, kalau C bagaimana? Kalau C berarti jumlah elemennya dia ada 5. Ada A, B, C, D, E. Nah, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, himpunan bagiannya ada apa aja? Himpunan bagiannya itu berarti ada A, ada B, C, D, E, terus ada AB, AC, AD, AE, dan seterusnya. Nah, kemudian ada himpunan sama nih. Himpunan sama tuh kalau misalnya ada 2 himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota atau elemen yang sama gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Contohnya ada himpunan K sama himpunan L. Himpunan K itu berisikan anggota X sedemikian X adalah bilangan genap kurang dari 12. Terus X lebih dari 0. Berarti himpunannya tuh ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, terus himpunan si L ini beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kan berarti anggotanya sama nih. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan K sama dengan himpunan L. Lanjut lagi ke ini ada himpunan saling lepas. Ini himpunan saling lepas itu dia kebalikan dari himpunan sama dengan ya.
himpunan saling lepas itu dua himpunan A dan B disebut saling lepas jika himpunan A itu tidak memiliki anggota persekutuan dengan himpunan B. Nah, jadi ini contohnya kayak gini. Contohnya tuh A sama dengan ABC, B sama dengan KLM. Nah, ini karena anggotanya nggak ada yang sama, berarti disebut A saling lepas dari himpunan B. Kemudian lanjut lagi, ada himpunan berpotongan. Nah, himpunan berpotongan ini adalah gabungan dari himpunan saling lepas sama himpunan sama dengan dari himpunan saling lepas dan himpunan sama. Nah, jadi dia itu ada dua himpunan di mana ada anggota si A aja, ada anggota si B saja, terus ada juga nih gabungan dari anggota si A dan si B. Contohnya gimana? Contohnya tuh ada kita memiliki himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan anggota B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada anggota A doang, ada anggota A saja yaitu 1, 3, 5. Terus ada anggota B saja yaitu 8, 10. Nah, kemudian ada anggota yang dimana ada di A dan ada di B yaitu 2, 4, dan 6. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. 2, 4, dan 6-nya itu ada di antara A dan B-nya. Ada di antara lingkaran si A dan lingkaran si B. Oke, lanjut lagi. Terus ada himpunan setara atau ekuivalen. Nah, himpunan setara atau ekuivalen ini adalah himpunan di mana ada dua himpunan A dan himpunan B, dan dia ini memiliki jumlah anggota yang sama sehingga bisa dipasangkan dari anggota A dan ke anggota B itu masing-masing satu anggota ke satu anggota. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi gini, kita memiliki contoh himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4 dan himpunan B memiliki anggota A, B, C, D. Nah, ini kan jumlah anggota dari himpunan A dan himpunan B itu kan sama-sama 4 nih. Maka dapat kita simpulkan bahwa A ini ekuivalen dari B, dan jelas bahwa jumlah dari anggota himpunan A sama dengan jumlah dari anggota himpunan dari B. Dan anggota himpunan dari A dan B ini dapat kita pasangkan satu-satu gitu. Jadi 1 bisa kita pasangkan ke A, 2 bisa kita pasangkan ke B, 3 bisa kita pasangkan ke C, dan 4 bisa kita pasangkan ke D. Jadi nggak ada yang namanya dia tidak berpasangan, jadi semuanya berpasangan. Itu namanya himpunan setara atau ekuivalen. Nah, selanjutnya ada macam-macam nih penyajian relasi. Nah, yang pertama tuh ada matriks relasi. Jadi matriks relasi itu baris matriksnya itu dinyatakan sebagai anggota himpunan A, sedangkan kolom matriksnya dinyatakan dengan anggota himpunan B. Apabila terdapat keterkaitan antara anggota ke I dari A dengan anggota ke J dari B, maka kita isikan 1. Selain itu kita isikan dengan 0. Nah, ini kita memiliki contoh. Untuk relasi R sama dengan 1 berelasi dengan P, 1 berelasi dengan Q, 2 berelasi dengan Q, dan 3 berelasi dengan P. Maka dapat kita uraikan nih bahwa himpunan A itu 1, 2, dan 3, himpunan B itu P dan Q. Nah, berarti himpunan A itu kita jadikan baris, himpunan B itu kita jadikan kolom. Nah, kemudian kita masukkan nih 1, 2, 3, P dan Q. Kita lihat 1, apakah dia berelasi dengan anggota B yaitu P dan Q. Nah, ternyata dia berelasi nih, di sini dijelaskan bahwa 1 ini berelasi dengan P dan Q. Maka kita tulis di sini di kolomnya 1 dan 1. Terus yang kedua, apakah 2 berelasi dengan P dan Q? Ternyata 2 hanya berelasi dengan Q doang. Nah, berarti yang P kita tulis 0, yang Q kita tulis 1. Kemudian yang ketiga, apakah 3 berelasi dengan P dan Q? Ternyata 3 ini berelasi dengan P doang. Berarti 3. Di kolom yang sini kita tulis 1, di kolom yang Q ini kita tulis 0. Oke, selanjutnya itu ada diagram panah. Diagram panah itu menggunakan 2 buah elips. Elips sebelah kiri itu biasanya elips sebelah kiri itu berisi anggota himpunan A, sedangkan yang kanan berisi anggota himpunan B. Nah, kalau ada keterkaitan antara A himpunan A dan B himpunan B, artinya A, B himpunan R, maka kita buat anak panah nih dari A ke B. Nah, ini contohnya masih sama, masih pakai yang tadi. Masih 1 berelasi dengan P, 1 berelasi dengan Q, 2 berelasi dengan Q, dan 3 berelasi dengan P. Nah, kita gambarkan dia seperti ini. Yang A itu 1, 2, 3, B itu P dan Q. Nah, kita lihat 1 itu berelasi dengan P dan Q, maka kita tarik garis nih dari 1 ke P dan Q.
Nah, panahnya harus ini ya, harus sama nih, harus mengarah ke B. Karena kalau misalnya panahnya terbalik, maka dia artinya akan kebalik juga, dan penulisannya juga terbalik. P1, Q1 gitu kalau misalnya terbalik ya. 2 berelasi dengan Q. Nah, ya udah 2 kita tarik garis panah lagi, terus 3 berelasi dengan P, kita tarik garis panah lagi. Kemudian ada diagram-diagraf. Jadi diagram-diagraf itu anggotanya kita simbolkan dengan lingkaran kecil. Lingkaran kecil berlabel anggota himpunan tersebut. Jika ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B, himpunan A dengan himpunan B, maka kita tarik garis nih, garis lurus atau garis lengkung. Nah, itu diperbolehkan. Nah, tanda panahnya ini disebut dengan arkus. Terus dari simpul berlabel A ke simpul berlabel B. Maka ini contohnya masih sama, masih pakai relasi R yang tadi, yang 1 berelasi dengan P, 1 berelasi dengan Q, 2 berelasi dengan Q, 3 berelasi dengan P. Kita lihat 1 berelasi dengan P dan Q. Nah, 1 ini kita simbolkan dengan lingkaran kecil, P dan Q juga. Nah, terus kita tarik garis dia ke sini, terus kita tarik garis juga. Nah, 3 berelasi dengan P, ya kita tarik garis lengkung karena diperbolehkan ya. Yang keempat tuh diagram Cartesius. Diagram Cartesius tuh anggota himpunan A berada pada sumbu X mendatar dan anggota himpunan B berada pada sumbu Y tegak. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B ditunjukkan dengan noktah atau titik-titik. Jadi diagram Cartesius tuh biasanya diagram yang kayak diagram siku-siku gitu. Dia kayak diagram garis, dan nanti si anggota A-nya tuh berada di bawah dan anggota B-nya tuh dia tegak lurus seperti ini, kayak X dan Y gitu. Jadi komposisi relasi itu gabungan dari 2 relasi dan 3 himpunan. Saya kurang tahu itu bisa lebih atau enggak, tapi sejauh yang saya lihat dan saya pelajari itu baru ada 2 relasi dan 3 himpunan. Berarti R di sini itu adalah bagian dari A kali B, dan S adalah himpunan bagian dari B kali C. Nah, kita dapat definisikan sebuah relasi baru A ke C yang kita tulis dengan R komposisi S, yang beranggotakan semua pasangan A, C yang memenuhi bahwa A, B himpunan R dan B, C himpunan S. Jadi dengan kata lain, R komposisi S ini sama dengan A, C, sedemikian ada B himpunan B yang memenuhi A, B himpunan R, B, C himpunan S. Nah, ini mana sih contohnya gitu? Contohnya gini ya. Kita memiliki 3 himpunan A, B, C. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan himpunan B beranggotakan P, Q, R, S. Himpunan C beranggotakan X, Y, Z. Nah, diketahui relasinya si R ini dari A ke B dan relasi si S ini dari B ke C. Maka si R ini itu memiliki anggota 1 berelasi dengan P, 2 berelasi dengan S, 3 berelasi dengan Q, 4 berelasi dengan S. Kemudian si S ini memiliki anggota Q berelasi dengan X, Q berelasi dengan Z, R berelasi dengan Y, S berelasi dengan Z. Nah, dapat kita gambarkan seperti ini. Ini adalah himpunan A, ini himpunan B, dan ini himpunan C. Nah, kita pertama ambil dulu dari relasi si R. Relasi si R ini kan merupakan gabungan dari A dan B. Nah, isinya tuh 1 berelasi dengan P, 2 berelasi dengan S, 3 berelasi dengan P, terus 3 berelasi dengan Q, 4 berelasi dengan S. Kemudian kita lihat juga si relasi S ini. Relasi S kan gabungan dari B sama C. Berarti si relasi S ini Q berelasi dengan X, Q berelasi dengan Z, terus R berelasi dengan Y, S berelasi dengan Z. Nah, dari gambar ini kita bisa nih menghubungkan si anggota A dengan si anggota C nih, si anggota A ini dengan si anggota C. Menghubungkannya bagaimana? Menghubungkannya tuh dengan melihat mana sih yang garis yang terhubung dari B terus terhubung juga ke C gitu. Nah, kita lihat nih di sini nih, yaitu 2 terhubung ke S terus terhubung juga ke Z. Nah, bisa dilihat panahnya terhubung, terus 3 terhubung ke Q, terhubung ke X, terus 3 juga terhubung ke Q, terhubung ke Z. Nah, kemudian yang terakhir tuh ada 4 terhubung ke S, terhubung ke Z. Nah, kalau 3 terhubung ke P, nah ini kan dari P dia udah gak terhubung lagi nih ke si
himpunan C. Makanya kita nggak bisa nih, berarti 3 cuma stuck dong di P nih. Kalau yang P ini ya, karena P ini nggak terhubung ke himpunan C. Terus kemudian R juga tidak terhubung ke himpunan A, maka kita cuma bisa mengambil yang terhubungnya aja, kayak Q sama S. Maka kalau misalnya kita tulis nih ya, titik pangkal sama titik ujung jalur tersebut sebagai pasangan terurut, maka diperoleh R komposisi S yaitu 2Z, 2Z, 3X, 3Z, dan 4Z. Kenapa? Karena kita hanya mengambil titik pangkal dan titik ujungnya doang. Titik tengahnya nggak usah nih, si PQRS nya nggak kita sebutkan. Nah, kemudian ini ada sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi itu yang pertama ada refleksif. Bila A, A himpunan R untuk setiap A himpunan A, jika setiap elemen A berhubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada irefleksif. Jika setiap elemen A tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu ada simetris. Bila untuk A, B himpunan R berlaku E, A himpunan R. Jika setiap pasangan anggota A berhubungan sama satu sama lain dengan kata lain, jika A terhubung dengan B, maka B juga terhubung dengan A. Maka terdapat hubungan timbal balik atau simetris. Terus yang keempat ada transitif. Bila untuk A, B himpunan R, B, C himpunan R berlaku A, C himpunan R. Yang kelima itu ada antisimetri. Jika setiap A dan B yang terhubung hanya terhubung salah satunya saja dengan asumsi A dan B berlainan. Oke, saya rasa sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.